Bagaimana saya tidak sadar? Oke, Saya gimana? di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan. Jujur guys, saya baru tahu ini ternyata alasan kok Yaya Waloni dia bisa bertobat guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang Pak Yaya Waloni. Jadi ceritanya beliau 3 hari lalu sudah keluar dari penjara guys. Ya memang enak sih, yang harusnya 2 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, ini dia bebas hanya dengan 7 bulan. Dan ini sangat hal yang luar biasa. Tapi sebenarnya tidak masalah. Barang sudah terjadi, terlanjur, ya udahlah. Yang penting kedepannya tuh bagaimana, kan gitu. Hari ini kita akan lihat ternyata setelah keluar dari penjara ada hal yang berbeda dari Pak Yaya Waloni ini. Dia berubah guys. Mari kita dengar statementnya ketika diwawancarai sama Om Deddy Corbuzier. Maksudnya setelah keluar, apakah Ustadz akan dengan gaya ceramah yang sama atau gimana sekarang gitu? Oh tidak Oh, mungkin. Saya akan membantu masyarakat ini supaya kita tidak terkontaminasi dengan berbagai dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Entah pemerintah mau bangun kota di mana, terserah. Boleh kita protes, tidak apa-apa kita protes. Mungkin Tapi cara protesnya gitu ya? Cara protesnya boleh kita protes, tapi dengan santun dan jadi beretika. Tidak boleh mengadu domba atau menjelek-jelekan. Aduh, sudahlah, berhenti itu, Det. Udah berhenti. Berhenti, stop itu. Karena itu memang... Oke, gini. Ya. Kenapa? Nah, ini dia baru namanya mantap. Dia bilang sudah berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari ceramah yang provokasi, ceramah yang menghina, dan juga memojokkan presiden ataupun pemerintahan. Dia bilang sudah berhenti, dan dia berkomitmen di situ. Katanya Pak Yaya Waloni ini pengen menghindarkan orang-orang masyarakat dari terkontaminasi atau terprovokasi maksudnya ya, dan dengan hal-hal yang buruk. Dan ini adalah satu langkah yang mantap. Ini kita perlu apresiasi jika konsisten dan kedepannya tetap seperti itu. Nggak boleh lagi ceramah yang provokatif, tapi ceramah yang mengedukasi atau memberi semangat kepada jemaahnya. Kita lanjutkan nonton videonya guys. Ustadz bisa berpikiran untuk udahlah, berhentilah. Ini kan nanti ada yang berpikir bahwa ini jangan-jangan disuruh berhenti nih, disuruh ini, atau dari diri sendiri, atau gimana itu Ustadz? Saya begini, saya sudah bilang dari awal, jangankan saya mengatasi persoalan yang ada dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dalam kehidupan yang saya hadapi sendiri secara yuridis, dalam pandangan kehidupan pidana yang saya hadapi, begitu dihadirkan pengacara, saya tolak. Saya bilang saya akan hadapi hukuman ini sampai semaksimal mungkin saya akan hadapi. Itu. Kalaupun dia berakhir sampai 10 tahun, saya akan hadapi. Ya udah gitu. Sudah saya hadapi. Ya, jadi di sini Om Deddy ini coba untuk pancing dia, apakah sebenarnya berubahnya ini dipaksa? Mungkin maksudnya dipaksa sama aparat atau apa supaya tidak masuk lagi penjara. Mungkin pikirnya begitu. Tapi ternyata dari jawabannya Pak Yaya Waloni bilang, tidak, semuanya ditanggung oleh diri sendiri, keputusan diri sendiri, bukan karena paksaan. Ya memang namanya perubahan itu nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa itu cuma sementara, keluar dari penjara nanti provokasi lagi, masuk lagi, keluar provokasi lagi, masuk lagi. Nah, yang kayak gitu kan itu namanya tomat itu. Tomat itu apa ya? Tomat itu tobat kumat. Tapi ya kami berharap Pak Yaya Waloni sudah nggak kayak yang dulu-dulu. Sekarang sudah berubah lah. Tidak lagi yang namanya provokasi, tidak lagi yang namanya menjelek-jelekkan agama orang lain. Dan saya percaya sih bahwa ini bukan dipaksa, tetapi karena memang kesadaran diri sendiri. Kalau menurut ceritanya sih dia sadar itu di penjara ya setelah melakukan perenungan sendiri. Oke. Karena memang saya punya kesalahan sudah terlalu besar. Loh, tunggu dulu bentar Ustadz. Iya. Ustadz menyadari bahwa itu kesalahan. Kesalahan saya. Itu kesalahan. menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Kesalahan.
Di situ dia menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini, provokasi dan juga menjelekkan agama Kristen adalah sebuah kesalahan. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Karena beliau tahu bahwa dirinya salah melakukan hal yang semacam itu. Dan terus saya berharap bahwa kedepannya sudah tidak melakukan lagi. Dan sebenarnya Ustadz Kainama dan konco-konconya yang sampai saat ini masih giat menjelek-jelekkan agama orang, ya dengar itu apa yang dibilang Pak Yahya Waloni, berubah, tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Jangan sembarangan bahas kitabnya orang kalau Anda sendiri nggak tahu, kan gitu. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ya tapi apa yang menyadarkan Ustadz pada saat itu? Saya sendiri. Setelah masuk atau di mana Ustadz? Setelah saya sendiri saya merenung Di dalam penjara? di dalam penjara. Dengan siapa saya mau apa itu? Oh, jadi Ustadz tuh merubah pola berpikir itu di dalam penjara? Di dalam penjara. Bukan dipaksa siapapun ya? Enggak ada yang pernah paksa. Ya, jadi perubahannya perhatikan bahwa setelah di dalam penjara, memang penjara adalah tempat yang bagus untuk merenung ya. Sepertinya menyadari kesalahannya yang mana selama ini memprovokasi, mengatakan Kristen itu begini begitu, mengatakan pemerintah begini begitu, ternyata boleh disadari oleh Bapak Waloni sendiri. Dan perenungan itu ternyata membuat hidupnya setelah keluar dari penjara itu berubah, guys. Kita lanjut ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Iya, betul. Haknya mereka juga ya. Hal yang sangat-sangat sakral. Tidak boleh saya jadikan itu sebagai Gurauan. candawan. Ya, ini memang benar. Sekarang gini loh, kayak Kristen mungkin melihat beberapa ritual agama lain itu memang nggak sesuai dengan ajaran Kristen. Ataupun sebaliknya, mungkin Pak Yahya Waloni melihat bahwa itu tidak sesuai dengan agama. Tapi bukan berarti hak saya atau haknya siapapun untuk menghina agama orang lain tersebut. Ya, kita hidup di Indonesia bineka, bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Silakan melakukan ritual itu. Saya tidak berhak untuk menghina, tetapi ya saya juga berhak untuk tidak mengikuti upacara tersebut. Nah, ini adalah suatu hal yang penting ya, dan saya sangat ya bersyukur kalau Pak Yahya Waloni punya pemikiran seperti itu. Silakan Pak untuk pindah agama dari Kristen dan kemudian sekarang dengan agamanya yang baru. Pelajari baik-baik agama yang baru itu. Nggak usah repot-repot menghina agama yang dulu. Nggak usah repot-repot mengorek-ngorek agama yang sebelumnya. Karena Bapak sudah tidak berhak. Tapi haknya adalah mempelajari mendalam tentang agamanya yang sekarang. Dan ini adalah poin yang penting. Nah, untuk teman-teman yang masih mengorek-ngorek ini, yang akhir-akhir ini saya bahas nih, siapa? Filipus Christian, Aristo, Kainama. Ya, tolonglah, sadarlah bahwa Anda tidak mengerti tentang agama Anda yang dulu gitu loh. Sekarang pelajari sendiri agama kalian dengan baik. Kan gitu cuy. Ternyata ada hal yang berdampak besar bagi Pak Yahya Waloni ketika beliau sekarang berubah. Ternyata ada hal penting yang didapatkan ketika beliau ada di dalam penjara. Tapi ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Waloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara gitu. Bisa dapat di penjara Di itu. penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Oke, Saya gimana? di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan Nah. orang Kristen. Nah, ini dia yang penting. Ternyata perubahannya tidak lepas dari perbuatan baik dari orang Kristen yang senantiasa membawakan makanan kepada Pak Yahya Waloni. Wah, mantap ini. Orang Kristen yang melakukan ini nih baru jempol namanya. Kenapa? Karena di Alkitab sendiri juga dikatakan hal yang semacam ini. Dalam Roma 12 ayat 20 kan, tetapi jika seterumu lapar, seteru itu adalah orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Ya kan? Bagaimana kalau ada seseorang yang membenci kita, dia lagi lapar, ya kita kasih dia makan. Kalau dia lagi haus, ya bawakan es kelapa muda kah, atau es tebu kah, es jeruk, kasih ke dia. Supaya apa ya? Supaya dia tahu bahwa ketika ia membenci kita, itu adalah suatu hal yang salah.
Karena apa? Kita ternyata orang yang baik, begitu kan? Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Nah, ini adalah perbuatan baik yang benar. Yang artinya janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan ini akan berdampak besar. Terbukti ketika Pak Yaya Waloni ternyata dia berubah. Ini adalah dampak besar yang dibuat, yang ditimbulkan dari perbuatan baik orang-orang percaya. Saya hari ini mengajak teman-teman untuk kita semuanya boleh saling mendoakan, yang artinya kita doakanlah Pak Yaya Waloni ini supaya benar-benar perubahannya itu permanen gitu ya. Supaya perubahannya memang benar-benar sampai selama-lamanya, bukan berubah dan kemudian balik lagi kayak dulu gitu. Tapi biarlah perubahannya permanen, dan kita terus doakan supaya Bapak ini boleh menerima anugerah Tuhan kembali. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan gak akan pernah bisa ditolak sama manusia. Perjalanan hidupnya masih jauh dan kita masih ada waktu untuk mendoakannya. Jangan lupa untuk berbuat baik kepada siapapun juga, terutama kepada musuh-musuh, orang-orang yang memusuhi kita. Mereka adalah objek pertama yang harus kita kasihi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.